Haleluya. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan sebab Dia baik bagi kita. Mari kita muliakan Dia yang telah menjadikan segala sesuatu. Agungkanlah Tuhan kita, karena Dialah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dialah Yesus, Tuhan kita. Mari kita memuji Tuhan, menaikkan pujian sama-sama kepada Tuhan. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau. Haleluya. Kuasa ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Kemuliaan, hormat dan kuasa, Engkau yang jadikan segala sesuatu. Jadikan segala sesuatu. Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan jadikan segala sesuatu. Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Satu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat saat ini kami dapat lagi memuji Tuhan. Kami dapat meninggikan Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian yang akan kami berikan kepada Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ibadah kami ini memuliakan nama Tuhan.
Karena itu ya Roh Kudus, pimpinlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Semua kami yang melayani, semua kami yang menyaksikan dan beribadah bersama-sama dalam ibadah ini, kami semua diberkati dan pujian kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami dapat lagi memuji, berbakti, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi pimpinlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Biar kiranya kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus berjanji akan selalu menyertai. Dia tak pernah lepaskan tangan kita. Dalam susah maupun senang, Dia selalu ada bagi kita. Karena itu mari kita puji Tuhan dan katakan kepada Dia, Dia tak pernah lepaskan tanganku. Amin. Haleluya. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu serta ombak memburu, Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Amin. Lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu serta ombak memburu, Dia tak pernah lepaskan Lagi katakan, Dia tak pernah lepaskan tanganku. Amin. lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu serta ombak memburu, Dia tak pernah lepaskan tanganku. Saya ada, Tuhan pun ada. Amin. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong Saya saya. ada, Tuhan pun ada. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu Lagi katakan, saya ada, Tuhan pun ada. saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Jangan kau takut, Tuhan serta. Amin. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada bagi kita. Amin. Haleluya. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Jangan kau takut, Tuhan serta. Kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah, Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Amin. Engkau pasti ditolong. Kita semua pasti ditolong. Haleluya. Haleluya. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Amin, Tuhan. Yesus pasti menolong.
Kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan-Nya kita ada sampai saat ini. Banyak hal yang kita hadapi, namun Dia menolong dan membela, bahkan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Mari sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Haleluya. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan. Dia berikan kemenangan dalam hidup kita. Lakukan semua, Kristus yang beri kemenangan. Oh terpujilah Lagi katakan, Allah yang bela, siapa lawan Dia? Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal, karena Dia menolong. Haleluya. Amin. Dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua, Kristus yang beri kemenangan. Oh terpujilah namanya. Ku pasti dapat lakukan semua. Ku pasti dapat lakukan semua, Kristus yang beri kemenangan. Oh terpujilah namanya. Pujilah Tuhan, Allah yang menolong, memberikan kemenangan dalam hidup kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku ya Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus kau pegangku. Yesus kau pegangku dengan tangan kananmu. Engkau berikan kemenangan dalam hidupku. Yesus kau beriku kemenangan. Yesus kau pegangku. Yesus kau pegangku
pegangku dengan tangan kananmu. Satu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Dan kami percaya Engkau terus pegang tangan kami ya Tuhan. Engkau beserta dengan hidup kami. Karena itu kami tidak perlu takut menghadapi apapun yang kami hadapi dalam hidup kami. Karena Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sementara firman Allah akan diberitakan buat kami. Berbicaralah kepada kami semua yang mendengarkan ya Tuhan. Dan firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu itu adalah kehidupan dalam hidup kami. Karena itu biar kami pegang firman-Mu. Percaya kepada Engkau bahwa Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Urapan-Mu ada di atas hamba-Mu. Dan kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap terima firman Tuhan dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saatnya saudara kita lagi akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama melihat dari dalam kitab suci Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-23. Saya akan bacakan mulai dari ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasang telingamu mendengarkan aku, ya anak Zippor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya,
atau berbicara dan tidak menepatinya, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Demikian saudara, kita bisa dapati mengenai peristiwa yaitu di antara Balak bin Zippor adalah Raja Moab bersama Bileam Nabi Allah. Tetapi Balak mempunyai pengharapan supaya Bileam bukan memberkati tetapi mengutuk, melaknati bangsa Israel. Dibujuknya oleh Balak supaya Bileam memberikan bukan berkat tetapi kutukan. Bileam dalam pengaruh bujukan daripada Balak. Tapi saudara tahu apa yang keluar dari mulut Bileam. Bileam dalam pengaruh Balak yang membujuk, tetapi tetap tidak bisa membelokkan kehendak Allah untuk memberkati bangsa Israel. Saudara bisa lihat di dalam pasal 22 ayatnya yang ke-6. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Balak berharap saat dia membujuk Bileam supaya Nabi Allah ini bukan memberkati, bukan perkataan berkat, tapi perkataan kutuk sesuai dengan harapan daripada Balak, Raja Moab itu. Nah saudara, di sini kita melihat ya peristiwa kejadian ini. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Pertama, kita lihat Balak dengan harapannya melalui Bileam untuk mengutuki, serapahi. Kata kutuk atau serapah di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu dijelaskan dengan arti harapkan orang lain, tanda petik dalam hal ini bangsa Israel, alami kesusahan, alami kekalahan, alami kegagalan, tidak berdaya. Jadi saat Bileam kalau mengikuti keinginan Balak dia mengucapkan kata kutuk, maka sama dengan dia menyatakan, mengharapkan bangsa Israel akan mengalami kekalahan, mengalami kegagalan, kesusahan. Tidak berdaya menghadapi bangsa Moab ini. Tapi puji Tuhan, kalau kita dengar firman Allah tadi yang sudah dibacakan, ternyata yang keluar daripada mulut Bileam bukan kata kutuk, tapi adalah kata diberkati. Allah memberkati. Puji Tuhan. Nah, kata-kata kutuk ini atau mengharapkan orang lain, sekarang kita bisa bawa ke dalam
kehidupan kita masing-masing. Mengharapkan orang lain susah, mengharapkan orang lain gagal, senang melihat kelemahan, kekurangan, ketidakberhasilan orang, melihat ketidakberdayaan orang. Itu merupakan satu harapan seperti yang Balak inginkan. Ini juga menjadi satu pergumulan, pembelajaran untuk kita juga menghadapi dimanapun kita berada. Banyak alasan, banyak godaan, banyak seringkali keinginan kita mementingkan diri, melihat orang lain itu tidak berhasil, tidak bangkit, orang lain itu tetap di dalam kekalahannya. Seringkali ini menjadi satu kesenangan bagi banyak orang saat mereka melihat, bisa saja mungkin itu anggota keluarga kita, saudara kita, senang melihat saat mereka jatuh, bahkan menjadi bahan cerita kiri dan kanan. Kelemahan, kekurangan si siapapun itu. Tapi saudara, kalau saudara lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 14, Roma pasal 3 ayat yang ke-14, Rasul Paulus memberikan firman ini, dituliskan Roma 3 ayat 14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Kalau saudara lihat perikop dari pasal 3 mulai ayat 9 sampai ayat 20, semua manusia adalah orang berdosa. Jadi mulut mereka, mulut orang berdosa penuh dengan sumpah serapa. Mulut orang berdosa penuh dengan cerita mengenai kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan orang lain. Sumpah serapa. Saya katakan, serapa itu menginginkan orang lain gagal, jatuh. Seperti yang diharapkan oleh Balak. Tapi sekarang Rasul Paulus ingatkan, orang yang menginginkan orang lain itu tidak berdaya, jatuh, gagal adalah orang berdosa. Lalu kalau saudara lihat lagi di dalam Mazmur 59, Mazmur 59 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya oleh karena sumpah serapa dan dusta yang mereka ceritakan. Karena dosa mulut mereka. Mulut orang berdosa adalah yang dikatakan penuh dengan sumpah serapa, penuh dengan bahasa mengenai bagaimana ketidakberdayaan orang lain. Tapi ada firman lain yang juga kita lihat di dalam firman Tuhan. Saudara boleh buka dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayatnya ke-27, Lukas pasal 6, ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Perhatikan 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini bagian lain daripada firman, selain dia diungkapkan mengenai orang berdosa dengan mulut penuh dengan sumpah serapa. Tapi di sini diceritakan, yaitu memintakan berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Orang yang menginginkan
kejatuhan, kegagalan. Orang yang senang dengan kelemahan, ketidakberdayaan orang lain. Nah, untuk itu firman Allah mengajarkan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lalu kemudian juga Rasul Paulus bersurat kepada jemaat Tuhan di Roma pasalnya yang ke-12. Di situ kita dapati ayat yang ke-14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Jangan harapkan, inginkan orang lain tidak berdaya. Firman Allah katakan, berkatilah. Sebentar saya akan jelaskan mengenai hal yang kedua, yaitu berkat. Karena intinya berbicara, Balak menginginkan kutuk. Tapi Bileam mendapat berita yang harus diucapkan, yang Allah kehendaki adalah memberkati. Baik, jadi di sini kita lihat bagaimana hidup orang dalam Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Berbeda dengan hidup orang berdosa. Menginginkan, mengharapkan, senang dengan ketidakberdayaan orang, kejatuhan, kelemahan. Tapi kehidupan orang percaya memberkati, tidak membalas. Ya. Tadi diajarkan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 tadi kita sudah lihat ayat yang ke-27. Lukas pasal 6 ayat 27 sekali lagi. Di situ dijelaskan, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi Balak mempunyai gambaran daripada harapan orang berdosa. Dia mempengaruhi sedemikian rupa Nabi Allah yaitu Bileam. Tapi kita akan lihat hal yang kedua, apa yang dikerjakan oleh Bileam. Kita sudah mendengar tadi apa yang dikerjakan, apa yang ada dalam isi hati Balak. Nah, sekarang kita melihat apa yang Allah taruh dalam hati untuk diucapkan oleh Bileam itu. Jadi hal yang kedua, setelah kita melihat mengenai Balak ingin supaya bangsa Israel itu dikutuk. Nah, hal yang kedua di Bilangan pasal 22 ayatnya yang ke-12. Saudara lihat di situ mengenai apa yang diucapkan oleh Bileam, apa yang keluar dari mulut Bileam. Bilangan 22 ayat yang ke-12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Jadi dari awal adalah Allah menghendaki memberkati. Allah mempunyai hati, Allah mempunyai pandangan, Allah mempunyai kepedulian dengan memberkati. Jelas dikatakan, sebab mereka telah diberkati, bukan akan, sudah, sedang, dan tetap selalu diberkati. Ini tema besar hidup sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Allah, yang dibela oleh Allah, yang diperhatikan oleh Allah. Jadi pembelaan Allah itu berupa diberkati. Seringkali kita banyak kali melihat pertolongan Allah itu saat kita sakit, disembuhkan. Pembelaan Allah seringkali kita lihat saat kita tertutup jalan, terbuka jalan. Ya. Tetapi ini kali kita akan melihat pembelaan Allah dalam wujud Dia memberkati.
Ya. Allah membela, Allah menghendaki, Allah mempunyai rencana untuk memberkati. Nah, dalam pasal 23 kita kembali ayat 18. Di situ kita lihat apa yang diucapkan oleh Bileam, meskipun dalam pengaruh bujukan Balak, tapi itulah Bileam tidak bisa membelokkan kehendak Allah untuk memberkati. Ayat yang 18 pasal 23. Lalu diucapkannya lah sanjaknya katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku ya anak Zippor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Luar biasa. Pembelaan Allah atas bangsa Israel dalam topik tema ini saat diharapkan gagal, mengalami kesulitan, kesusahan, mengalami kekalahan. Tapi pembelaan Allah diberkati. Aku telah memberkatinya. Dengan jelas Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Inilah jaminan betapa dia ya dan amin. Dia tidak terlambat. Dia melakukan sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Kalau Allah mau memberkati saudara, dalam kondisi apapun, tidak ada yang dapat membalikannya. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Itu bagian daripada pembelaan Allah. Tidak ada dapat merubah. Jadi bersukacita, bersyukurlah ibu bapak saudara sekalian jemaat Tuhan yang berbahagia. Kita mungkin menghadapi banyak hal yang sepertinya menekan, menyusahkan, membuat kita terhenti, mungkin bahkan gagal, kalah, payah. Tapi firman Allah berkata, Allah dari awalnya menghendaki, bukan menerima kutuk itu, serapah itu, kegagalan, kejatuhan, kelemahan, ketidakberdayaan, kesusahan itu. Apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Percayalah, Allah membela kita orang yang percaya kepadanya dengan dia memberkati saudara dan saya. Ya, saya berikan satu ayat dulu. Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Dari ayatnya yang ke-50. Lukas 24 ayat 50. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sebelum Yesus kembali ke dalam kerajaan sorga, dia membekali murid-muridnya. Apa dikasihnya? Apa yang ditinggalkannya? Apa yang menjadi pegangan? Dikatakan,
ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ini yang Yesus buat. Ini yang Yesus tinggalkan. Ia memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, jadi berkat itu bergerak, berjalan. Sesuatu yang hidup, sesuatu yang tak terhenti, tidak berhenti, tak berkesudahan. Dan ketika ia sedang memberkati, puji Tuhan, Tuhan kita, Yesus yang kita cintai, dia meninggalkan berkat buat saudara saya, buat saudara dan saya. Dia berikan, dia letakkan, dia bekali kita dengan berkat itu. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai pembelaan Allah melalui berkat itu. Saudara, kata berkat dalam bahasa Yunani itu dipakai kata eulogia. Eulogia itu atau berkat itu mempunyai arti suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Jadi diberkati, eulogia itu pemberian ilahi, karunia ya yang Allah berikan. Nah, karunia Allah itu, berkat Allah itu yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Buat tangan kita karya berhasil. Ya. Itu berkat pembelaan Allah. Karena dikatakan kalau kita tidak bekerja, tidak patut mendapat makan. Nah, justru setelah kita bekerja, yakinlah Allah memberkati saudara dan saya. Allah memberikan hasil untuk pekerjaan. Kedua, kata diberkati eulogia itu mempunyai arti kehadiran Allah yang beserta kita. Kita tidak lupa Natal dengan kata Immanuel, Allah beserta kita. Jadi diberkati itu saat Allah menyertai kita. Allah ada bersama-sama dengan kita. Nah, kalau dia di via kita, siapa yang menjadi lawan, saudara? Apalagi membuat engkau gelisah. Tadi, atau banyak nyanyian katakan, ku tidak takut, karena dia besertaku. Ya. Nah, kehadiran Allah yang beserta kita itu adalah berkat. Ketiga, kata diberkati atau berkat itu, pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Saat kita dikuatkan, saat kita dimampukan, ya, saat kita ditopang, saat kita ditolong, itu adalah berkat. Nah, saudara bisa lihat dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-16. Efesus pasal 3 ayat yang ke-16. Saudara akan dapati mengenai hal ini. Efesus 3 ayatnya yang ke-16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Rasul Paulus berdoa, kita pun berdoa, ya, supaya ia, Yesus Tuhan, yang waktu dia naik, dia meninggalkan berkat itu, memberikan berkat, dikatakan menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi berdoalah, Tuhan berkati, Tuhan kasih kita kekuatan menghadapi apapun itu. Berdoa, Tuhan kuatkan. Ada Roh Kudus, Roh kuasa, Roh penolong dikatakan oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, Kolose 1 ayat 11, saudara bisa lihat mengenai hal yang sama. Berkat dari hal kekuatan itu, Kolose 1 ayat yang ke-11,
Demikian. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Menanggung segala sesuatu dengan tekun. Tekun itu terus mengerjakan. Tekun itu terus tidak tergoyahkan menghadapi, menanggung segala perkara. Kita tetap bertahan, bertekun, sabar. Itu berkat kalau kita bisa setia sampai hari ini. Pun melalui ibadah online. Kita tetap rindu beribadah, menerima firman Allah. Memuliakan dia. Ya, itu satu kekuatan yang membuat kita bertekun, bertahan. Tidak dibatasi dengan situasi keadaan beribadah. Di rumah pun 2-3 orang bersehati, dia hadir saudara. Jadi berkat kekuatan membuat kita bisa sabar, bisa bertekun. Ini yang dikatakan oleh Kolose 1 ayatnya yang ke-11. Nah terakhir yang keempat, kata diberkati atau berkat itu, Allah bekerja di dalam dan melalui kita. Allah pakai kita. Allah menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Allah ada, Allah bergerak, Allah bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Kalau kita dipakai itu berkat besar saudara. Ya, dengan kemurahan Tuhan, siapa kita? Kalau kita tetap dilayakkan, kalau kita tetap dijadikan sebagai alat, itu berkat. Tetap setia dalam pelayanan. Jangan ada ragu dan bimbang. Dia tidak pernah berhutang, saudara. Dia tidak pernah terlambat. Percayalah, berkat itu dikatakan saat Allah bekerja di dalam dan melalui saudara dan saya. Hidup yang kita serahkan, dia akan memakai kita menjadi pemenang jiwa, menjadi saluran, menjadi banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup ini. Nah, Filipi pasal 2 mengungkapkan akan hal itu. Filipi 2 ayatnya 13. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Itulah berkat kalau kita bisa memberi hidup ini. Di sini dipakai Allah mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Serahkanlah diri kita lebih sungguh dalam hari waktu yang tidak mudah ini. Allah akan memakai kita. Allah akan memberkati hidup yang kita serahkan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah saudara, dalam perjanjian baru, seluruh pekerjaan pelayanan Kristus ya itu dapat disimpulkan. Saudara bisa lihat pelayanan Kristus dalam keempat Injil. Apa saja yang dikerjakan oleh Yesus, itu dapat disimpulkan bahwa Allah telah mengutus Kristus supaya ia memberkati umatnya. Ia memberkati melalui apa yang Yesus sudah kerjakan. Itu memberkati gereja orang-orang percaya. Nah, akhirnya di dalam Mazmur 105 ayat 14 ya, 105 ayat 14 105 ayat 14. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka, raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Nah ini ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Nah akhirnya saudara, kita dapati dalam Mazmur 105 ini khususnya ayatnya yang ke-15. Untuk tidak mengusik, dikatakan orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Apa hubungannya dengan bilangan pasal
23. Bagaimana dihadapkan dengan kutuk dan berkat itu. Nah saudara, seperti Balak kita tahu, dia pengaruhi, dia bujuk sedemikian rupa Nabi Bileam untuk belokkan bangsa Israel tidak diberkati. Dia ingin supaya bangsa Israel itu dikutuk, diserapahi. Ya. Demikian juga Raja Daud sebagai pemazmur ingatkan untuk tidak mengusik orang-orang yang diurapi. Nah kata mengusik ini dalam bahasa Indonesia kamus jelaskan mengusik itu mengganggu, menggoda, atau membujuk. Jangan mengusik orang-orang yang diutus, jangan mengganggu ya yang kuurapi, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, jangan mengganggu, jangan menggoda, bahkan di kamus itu katakan jangan mencela ya orang-orang yang kuurapi, orang-orang yang diutus oleh Tuhan, orang-orang yang diberkati. Saat kita diberkati, itu kita seperti kita diutus. Karena dikatakan, kita kata berkat Allah bekerja di dalam dan melalui kita. Jangan ada yang mengganggu perjalanan kesetiaan iman kita. Jangan ada yang mengganggu, menggoda, membujuk untuk kita tidak lagi dalam jalan berkat itu. Ya, Tuhan kiranya jauhkan kita dari bujukan, belokkan, dari diberkati, tapi jadi terkutuk. Tuhan tolong kita. Biarlah kita saling mendukung, saling menopang, saling mengingatkan, saling mendoakan. Supaya jangan ada yang lemah, jangan ada yang bimbang, jangan ada yang terhilang. Satu ayat saya akan beri sebagai penutup dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Demikian perjanjian Allah. Demikian berkat yang Tuhan siapkan bagi gereja, bagi setiap orang yang percaya dan datang masuk di dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan menyertai kita sekaliannya. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita akan memberikan pujian bagi Tuhan. Kasih Tuhan menyelamatkan, bahkan itu tak berkesudahan. Yang mengasihi saudara, yang memberkati saudara. Haleluya. Kasih Tuhan, kasih yang haleluya, haleluya. Allah mengasihimu saudara. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan, glory buat Yesus. Haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan. Kami muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Sembah Engkau Tuhan. Agungkan Engkau Yesus. Puji syukur. Engkau mengasihi. Engkau memberkati. Engkau Tuhan.
hadir atas hidup ini. Haleluya, haleluya. Kami memandang kepadamu Yesus. Yesus saja. Yesus, Engkau penyelamat, penolong kami Tuhan. Puji syukur. Puji syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar kasih kemurahan-Mu. Haleluya. Haleluya, baiklah Engkau Tuhan. Heran dan ajaiblah Engkau Tuhan. Kami muliakan Tuhan. Kami puji Tuhan. Yesus, Yesus. Yesus saja tolong kami. Engkau sangat memberkati. Engkau sangat melawat kami Tuhan. Engkau tidak berubah. Engkau sama adanya Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami muliakan Engkau. Kami sanjung Engkau. Haleluya. Haleluya, ajaiblah Engkau Tuhan. Besarlah Engkau Yesus. Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami berserah kepadamu. Kami memandang kepadamu. Haleluya. 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 Bersyukur. Bersyukur Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kami memuliakan Engkau. Benar janji-Mu Tuhan. Engkau ya dan amin bagi kami. Glory buat Yesus. Glory buat Yesus. Terima kasih. Kami memandang kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu. Kami berseru kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadir-Mu memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Puji syukur. Terima kasih. Yesus. Haleluya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaiblah Engkau Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Inilah umat-Mu datang kepadamu Tuhan. Inilah hidup kami yang kami serahkan dalam tangan-Mu. Penuhi dengan karunia-karunia, kasih sayang, anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Sepanjang masa Engkau hadir, Engkau menyertai kami Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Memuliakan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, Engkau tidak dibatasi dengan keadaan. Engkau hadir, Engkau memberkati, Engkau memimpin kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan. Haleluya, glory buat Yesus. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami sembah Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersorak-sorai di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ya, haleluya, 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 haleluya. Berlindung, puji syukur, puji syukur. Engkau hadir, Engkau menjamah umat-Mu dapat sentosa. Haleluya. Lindungan Tuhan, lindungan Tuhan. Puji syukur, glory buat Yesus. Engkau harapan kami Tuhan, sandaran kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih, terima kasih buat kemurahan. Terima kasih Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ada memberikan kuasa kekuatan. Engkau memberikan damai sukacita itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam lindungan kasih sayang-Mu. Puji Tuhan, puji syukur, puji syukur. Haleluya, haleluya. Kami sanjung, kami berseru nama-Mu. Kami datang dengan pengakuan, menyerahkan segala khawatir kami. Jamah kami Tuhan. Engkau yang ada sebagaimana Engkau ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Tuhan, mari Tuhan, pegang tangan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaiblah, jiwaku dapat sentosa dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Di sanalah jiwaku dapat sentosa dalam lindungan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, damai sejahtera, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pimpinan persekutuan Al-Roh Kudus adalah bagi kita sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita bisa berkata mengakhiri ibadah ini. Amin. Puji Tuhan.